Selamat datang pada program interaktif tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan sebuah aplikasi desain grafis berbasis vektor. Aplikasi yang kita gunakan pada saat ini merupakan aplikasi yang tidak asing lagi bagi Anda yang bergelut di dunia grafis, yaitu Macromedia Freehand. Perhatikan pada caption window, di situ terlihat Macromedia Freehand untuk versi MX. Masih banyak software atau aplikasi desain grafis yang lain yang bisa Anda manfaatkan untuk membuat sebuah desain. Anda bisa memanfaatkan CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Di sini sengaja kita memberikan tutorial untuk program Macromedia Freehand karena untuk menjalankan program Macromedia Freehand ini kita hanya membutuhkan sistem recruitment pada komputer kita yang minim. Berbeda ketika Anda menggunakan Adobe Illustrator atau bahkan CorelDRAW. Paling tidak Anda membutuhkan space yang cukup banyak, yaitu space hard disk ya. Dengan Macromedia Freehand ini, di samping kemampuannya tidak kalah dengan aplikasi desain yang lain, hanya dibutuhkan resource ya, atau kebutuhan spesifikasi komputer yang minim. Baiklah, dengan memanfaatkan program Macromedia Freehand ini, kita bisa membuat gambar vektor yang dapat kita perbesar maupun kita cetak dengan resolusi seberapapun yang kita mau. Kita ingin memperbesar resolusinya maupun mengecilkannya tidak menjadi persoalan karena tidak ada detail yang berkurang, sehingga kualitas dari desain yang kita buat tetap sama. Perhatikan ya, ketika saya perbesarnya, perhatikan tidak ada detail yang berkurang. Baiklah, sebelum kita menggunakan program Macromedia Freehand ini, pada demo yang pertama ini saya akan menjelaskan kepada Anda seputar tentang desain. Anda tidak akan mampu melakukan desain seandainya Anda tidak mengetahui apakah itu desain. Desain mungkin mempunyai arti yang sama dengan menciptakan, karena pada intinya desain adalah menciptakan sesuatu dari ide-ide yang ada di kepala kita melalui berbagai proses seperti perencanaan, pengaturan, dan juga pengolahan beberapa elemen. Anda perhatikan ya, desain-desain di sini. Ini ada beberapa elemen. Ada elemen gambar, ada elemen objek sederhana, elemen teks, dan lain sebagainya. Hal yang pertama yang perlu Anda pahami tentang desain adalah Anda harus mengetahui jenis desain yang ingin Anda buat. Yang dimaksud dengan mengetahui jenis desain ini adalah Anda bisa membayangkan cara pengaturan objek-objek untuk sebuah desain sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi desain tersebut. Anda perhatikan di sini, ini adalah jenis-jenis desain. Di sini Anda lihat, ini adalah desain sebuah brosur. Ketika Anda diminta untuk membuat sebuah brosur, Anda harus bisa membayangkan seperti inilah desain brosur, dan Anda juga bisa membayangkan objek-objek mana saja atau objek-objek apa saja yang perlu kita tuangkan dalam sebuah brosur, dan bagaimana kita mengatur objek-objek tersebut atau mengatur tata letak dari setiap objek yang kita gunakan. Atau Anda diminta untuk membuat cover ya, atau mungkin poster, atau hanya sekedar ilustrasi seperti ini.
atau mungkin desain packing atau packaging design. Sehingga proses pertama dalam desain ini adalah yaitu Anda harus mengetahui apa jenis desain yang Anda buat, dan Anda mampu membayangkan, dalam hal ini membayangkan kira-kira apa saja objek yang dibutuhkan dan bagaimana mengatur setiap elemen-elemen atau objek-objek desain tersebut. Inilah hal yang pertama yang perlu Anda pahami. Setelah kita mengetahui jenis desain yang akan dibuat, kita juga harus mengetahui apa saja objek-objek grafis yang akan dipasang atau digunakan pada sebuah desain. Misalnya, kita kembali pada sebuah desain cover. Di sini adalah sebuah cover buku yang pada demo sebelumnya telah kita singgung. Apa saja objek-objek yang biasanya terdapat dalam sebuah cover? Perhatikan, di sini kita harus mencantumkan sebuah logo dari penerbit, judul dari buku, ilustrasi utama. Anda perhatikan di sini ya, ada ilustrasi utama, dan mungkin juga ada ilustrasi penghias. Mungkin di sini ada tahun terbit dan lain sebagainya. Sehingga pada intinya di sini kita hanya memerlukan 4 macam kategori objek yang akan kita gunakan dalam setiap desain, yaitu gambar, teks, warna, dan ukuran. Setiap kategori tersebut nantinya akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Anda bisa memperhatikan di sini. Ketika objek teks, di sini objek teks bisa untuk judul, bisa juga untuk pembuatan logo. Oke. Begitu juga dengan ilustrasi gambar ya. Di sini ada 2 buah ilustrasi. Yang pertama adalah gambar yang di atas ini, dan ilustrasi yang kedua adalah gambar mouse. Tak kalah penting juga adalah permainan warna ya. Di sini ada warna hijau, hijau muda, dan juga warna putih. Di sini juga Anda harus bisa mengatur ukuran dari gambar. Gambar logo ukurannya seberapa, ilustrasi utama ukurannya berapa, dan juga ilustrasi penghias ukurannya berapa. Dengan mengetahui macam-macam objek dalam sebuah desain, maka akan mempermudah Anda dalam menyelesaikan sebuah desain. Karena ketika komponen-komponen atau objek-objek desain telah kita sediakan, kita tinggal mengatur atau mendesain pada sebuah kanvas, sehingga nanti kita akan menghasilkan desain yang sangat